Rental aja tuh awalnya apakah memang fokus di bidang penyewaan atau kayak gimana Teh? Oke, awalnya itu tahun 2019 ya gitu. Awalnya kita cuma nyewain kamera doang, hanya 2 kamera. Tapi udah ada sewa iPhone juga ya sekarang ya. Iya. Dan itu masih berjalan Teh sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih. Nah, awalnya itu kita dihujat awalnya mah dihujat dulu. Parah itu. Ya, ada juga anak SD yang benar-benar pengen sewa iPhone itu pakai diantar kakeknya gitu. Cuman gimana ya gitu. Bingung ya say, kayaknya kakeknya juga ya udah ini anak cucu saya pengen sewa nggak tahu apa-apa jadi ya udah sih yang aja ya. Tapi pada ini itu nggak diberikan Teh sih. Tapi akhirnya alhamdulillahnya ternyata seiring berjalannya waktu orang-orang yang sewa ke kita tuh ternyata bukan orang-orang yang cuma pengen gaya-gayaan aja gitu. Banyak yang terbantu UMKM yang mau foto produk tapi HP-nya nggak support gitu. Alhamdulillah kita bisa bantu gitu dengan adanya sewa iPhone ini. Tapi katanya sekarang ini rental aja nggak cuman inovasi baru lagi ya, ada perbaruan lagi gak cuman rental-rental di bidang elektronik aja, tapi udah ada mulai merambah nih ke obrodan gitu ya, bahasa Perancisnya obrodan apa Teh itu yang melandasinya bisa punya pembaruan ini gitu Teh? Sebetulnya kita ngelihat ini sih, karena kan ini ATP ada di Balong dengan view alam yang sangat bagus banget, gitu. Kayaknya ini potensial nih gitu buat dijadiin pariwisata gitu lah. Oke. Sekarang nggak cuma ATV juga ada Jeep juga kan ya di rental aja. Baru launching Jeep. Oh, itu baru launching. Si Jeep ini baru launching. Baru 1 bulan. Oke, si Jeepnya baru 1 bulan. Nah, ada nggak cerita-cerita dari entah dari si rental aja di bidang yang lain atau si ATV sama Jeep ini kayaknya ini lucu deh atau kayaknya membekas data juga ada nggak sih Teh? Ada di ATV ya, karena kan kita kalau semisal weekend tuh suka nurunin anak-anak marketing tuh buat foto-foto gitu. Terus di weekday itu kan di up tuh sama tim lah, sama tim kan di up. Terus pas di up itu tiba-tiba ada yang nge-DM. Apa tuh? Ada yang nge-DM katanya, Min, ini pacar aku sama selingkuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet. Apa kabar hari ini? Kita bertemu lagi ya. Walaupun weekend tapi gak apa-apa. Menuju weekend gak apa-apa. Kita harus tetap semangat karena kita harus kerja demi membiayai jabatan-jabatan di atas sana ya. Karena kan kita bayar pajak ya, say gitu kan. Kalau kita gak kerja nanti dari mana mereka ya? Walaupun sebenarnya diamku ini dalam sebenarnya ada rasa ingin menjadi anggota. Oke, kita mulai aja di podcast kita hari ini. Dan balik lagi bersama aku Salwa Apriliani. Di podcast hari ini kita bakal membahas kita kedatangan narasumber yang dari tim lagi dari bidang perentalan gitu ya. Teman-teman mungkin yang ada yang pernah nih yang pengen foto-foto mirror pakai iPhone tapi belum ada iPhone-nya, rental di sini kayaknya di sini gitu ya. Tapi beliau datang ke sini nggak cuman ngomongin rentalnya aja. Sekarang ada pembaruan, ada hal-hal baru yang akan yang sedang digarap oleh tim rental aja. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk tim rental aja. Hari ini ada Teteh. Halo Teh, apa kabar Teh? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini nuansanya abu-abu ya Teh ya. Abu-abu kemiru-biru. Kalau abu-abu tuh agak ingat di persidangan ya. Pakai baju abu-abu ya saya, tapi kita nggak akan bahas itu hari ini. Boleh sebelumnya kita perkenalan dulu kali sama Teteh dan Warginet yang ada di rumah, silakan Teh. Oke. Halo Warginet yang ada di rumah, apa kabar? Semoga Warginet semua sehat meskipun memang cuacanya lagi tidak mendukung ya, kadang hujan, kadang panas banget gitu. Mudah-mudahan Warginet di sana sehat semua, amin. Halo, kenalin, aku Intifa Ilmi di sini sebagai yang diamanahi untuk mengurus. Oke. CEO ya gitu ya. Orang-orang bilang seperti itu. Orang-orang bilangnya gitu. Jadi teteh CEO-nya ya kalau kita bilang sekarang ya. Orang-orang bilang bahasa gaulnya baru teteh tapi udah jadi CEO ya. Alhamdulillah, masya Allah sekali. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang si rental aja tuh sebenarnya apa sih ya Teh ya. Tapi boleh jelasin dulu gak sih sebenarnya rental aja tuh
awalnya apakah memang fokus di bidang penyewaan atau kayak gimana Teh? Oke. Awalnya itu tahun 2019 ya gitu. Awalnya kita cuma nyewain kamera doang. Hanya 2 kamera. Dua kamera aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, kita melihat nih kayaknya ada peluang-peluang bisnis nih yang bisa kita garap gitu. Awalnya namanya Popo Kamera. Popo Kamera. Cuma kan itu brand positioningnya terlalu kuat, jadi identik dengan kamera aja. Iya sih gitu. benar-benar Popo Kamera ya. Jadi kita kayaknya nggak bisa nih sewain motor dan lain-lain. Gitu di Popo Kamera hanya ada kamera aja gitu. Hanya seiring berjalannya waktu dan juga nambah beberapa produk, akhirnya kita bergantilah gitu. Jadi rental aja. Awalnya cuma 2 berarti kamera. Itu inventarisnya cuma 2 kamera aja. Betul. Awalnya dari tadinya 2 lalu berlanjut mengembangkan sewa apa dulu Teh after kamera? Sewa iPhone. Terus PS. PS, oke. Mobil. Terus sekarang yang baru-baru itu motor. Motor. Oke. Berarti udah segala ada ya di situ mau nyewa. Cuman kayaknya kalau nyewa pasangan mah belum ya Teh ya. Itu bisa dijadikan ide mungkin barangkali. Ya, soalnya udah banyak yang nanya. Udah banyak yang nanya ya. Ternyata sudah banyak yang nanya ya teman-teman. Banyak yang request. Teman-teman yang tim-tim kesepian kali ya. Banyak iya boleh tuh dijadikan ide ya Teh. Kata CEO boleh dipikirkan kayaknya yang mau menyewa pacar atau pasangan boleh di sana ya. Di rental aja. Karena kayaknya udah judulnya udah rental aja, berarti rental apapun bisa di rental aja gitu ya Teh. Oke. Kenapa Teh fokus utama yang dipilih di rental aja ini di dunia rental bukan di bisnis lain gitu Teh pada awalnya? Karena kan dari awalnya itu udah bisnis sewa kamera gitu ya, sewa kamera. Terus kalau sebisa kayaknya kita buka yang di luar gitu ya, maksudnya di luar rental itu kayaknya bukan jiwanya lah kayak gitu. Not my style lah gitu. Betul, ya. Karena dapat beberapa kali owner beberapa kali itu nyoba beberapa bisnis, tapi akhirnya ya karena melekat dengan rental ya udah gitu. Iya benar, karena melekat di rental. Tapi itu pada awalnya Teh mengusung membangun atau merancang si bisnis ini yang tadinya nyewain kamera dulu itu munculnya dari mana? Apakah dari si ownernya sendiri yang suka fotografi atau kayak gimana Teh? Iya, ownernya itu suka traveling dan fotografi. Oke. Traveling dan fotografi. Makanya dari sana lah tercipta kayaknya kalau nyewain gak semua orang punya kamera juga nih kali ya. Betul. Karena kan kalau semisal jalan-jalan, traveling gitu ya, itu kayaknya identik sama foto ya. Iya gitu. benar sih. Terus zaman dulu 2019 kayaknya handphone juga kayaknya kurang support ya. Benar, masih kayaknya ini antara kelangkang gunung sama buram kamera Teh gak beda jauh ya. Betul. Dari sana lah awalnya gitu ya memulainya. Oke. Tapi udah ada sewa iPhone juga ya sekarang ya. Iya. Dan itu masih berjalan Teh sampai sekarang ya. Alhamdulillah masih. Masih ada ya. Kenapa orang sewa iPhone tuh Teh? Kalau penasaran sih aku sebenarnya kenapa orang-orang sewa iPhone tuh? Sebetulnya ini kan kita kalau sewa iPhone tuh baru berjalan rental aja 2023 ya. Sewa iPhone tuh di 2024. 2024. Berarti baru setahun jalan 2 tahun ya. Iya, jalan 2 tahun. Nah, awalnya itu kita dihujat Teh. Awalnya mah dihujat dulu. Parah itu. Kenapa? Bikin anak kreatif gitu, anak marketing kreatif tuh kayak ini kenapa dihujat gitu kan, maksudnya Teh kaget lah. Karena itu komennya tuh bener-bener banyak banget yang apa tuh salah satu komennya yang jahat mah Teh? Kayak nyengges lah gitu, hirup mah tong kegayaan saayana weh gitu. Karena mungkin orang mikirnya kita sewain hanya untuk orang-orang yang mau gaya-gayaan aja gitu kan Teh. Cuman itu dihujat parah sih gitu. Dan waktu itu kan pas kita launching itu kita ngadain campaign gitu ngadain campaign sewa 1.000. Nah itu yang diserang. Apa tuh sewa 1.000? Sewa iPhone cuma 1.000. Oh iya? Iya, waktu itu kita ngadain campaign kayak gitu. Nah itu bener-bener kayak banyak banget yang hujat gitu Teh. Dari situ mikir apakah ini ada gitu ya marketnya. Kita kan sempet bingung gitu, soalnya ini bener-bener semua hujatan gitu Teh. Bener-bener semua hujatan. Tapi akhirnya alhamdulillahnya ternyata seiring berjalannya waktu orang-orang yang sewa ke kita tuh ternyata bukan orang-orang yang cuma pengen gaya-gayaan aja gitu.
banyak yang terbantu UMKM yang mau foto produk tapi iya sih, HP-nya nggak support gitu. Alhamdulillah kita bisa bantu gitu dengan adanya sewa iPhone ini. Terus ada konten creator yang baru pemula, HP-nya nggak support, itu kita bantu gitu kan. Nah, terus pada akhirnya ternyata memang apa ya, dengan hadirnya sewa iPhone ini kita bisa ngebantu. Ada sisi positifnya lah ya, walaupun awalnya sempat dihujat dulu, sempat kaget dulu ya. Tim kreatif aduh gitu ya, tapi Ramadan, tapi alhamdulillah mensupport dalam beberapa itu kayaknya support banget sih, apalagi buat UMKM kan mungkin mikirnya bisa sebenarnya dia beli iPhone sendiri, tapi kayaknya untuk hal-hal lain ada yang lebih prioritas dulu gitu ya, dan dengan adanya si sewa iPhone di rental aja ini sedikit banyaknya membantu banget lah untuk mereka bisa foto produk yang keren lah gitu ya, dengan kualitas itu sendiri. Ya sih, benar-benar itu jadi salah satu dihujat juga. Berarti rata-rata selain dari UMKM sama kayak konten kreator yang kayak gitu-gitu, yang sewa iPhone tuh rata-rata dari kalangan apa aja Teh? Kalangan 17 tahun ke atas gitu ya. Orang-orang yang selain yang tadi gitu ya, UMKM, terus konten kreator, ada juga pekerja. Gitu, ada juga pekerja yang butuh HP yang apa ya, lebih bagus dikit mungkin yang cepat ya, sat-sat gak sih? Betul. Karena mau gak mau ya iPhone memang sat-sat ya, walaupun kalau sudah rusak memang ya. Kecuali kalau memorinya udah itu kayak kadang lemot, ada PR gitu ya, saya gitu. Terus orang-orang yang sekarang kan kayak banyak kafe di Garut apa gitu yang baru buat foto-foto gitu. Iya sih, benar-benar. Mirror selfie ya, cermin gitu. Iya sih, benar-benar. Tapi ada kayak yang pernah mepet banget pengen iPhone banget nih, tapi nggak masuk kriteria dari si rental aja buat nyewain? Ada. Apa tuh Teh? Ada, banyak sih. Oh, customer kan? Customer. Itu tuh karena kan kita ada persyaratannya ada KTP, ada kakak juga. Iya, kakak juga. Jadi diusahakan itu yang udah punya KTP, kalaupun memang di bawah 17 tahun yang kayak 16 tahun atau enggak dia belum buat KTP, kita biasanya diganti sama kartu pelajar gitu. Cuman kayak ada juga anak SD yang benar-benar pengen sewa iPhone itu pakai diantar kakeknya gitu. Cuman gimana ya gitu, bingung ya say, kayaknya kakeknya juga ya udah ini anak cucu saya pengen sewa nggak tahu apa-apa, jadi ya udah sih yang rental aja ya. Tapi pada ini itu nggak diberikan Teh sih. Kalau anak SD enggak. Tapi nanti aku kalau misalkan itu tuh kayak gimana Teh, awalnya kita datang ke sana kita ngomong atau apa kayak gimana dulu Teh, gimana? Jadi nanti kan sebetulnya ada dua gitu ya, dua customer yang beda gitu. Maksudnya ada yang langsung ke store, ada juga yang lewat admin dulu, tanya-tanya dulu nih Teh gitu. Kalau semisal ke admin itu biasanya nanti admin tanya untuk keperluan apa, kebutuhannya iPhone berapa, terus dimintain KTP dan KK gitu. Kalau semisal udah ACC nanti kita masuk dulu tuh ke website, nanti aja punya website gitu. Habis itu nanti baru deh pengambilannya kapan, gitu tinggal ambil ke store. Ada juga yang langsung ke store. Langsung aja gitu ke AA-nya mau sewa iPhone ya. Berarti kalau belum KTP kakaknya. Iya gitu sih, berarti kalau yang mau sewa langsung datang ke store tuh harus sudah disiapkan dulu si dokumennya Teh ya, biar nggak bolak-balik gitu. Benar-benar. Mulai dari KTP, kartu pelajar ya, kalau nggak ada KTP sama kakaknya juga gitu, buat disimpan lagi. Itu untuk semua jenis penyewaan ya, jadi nggak HP aja ya. Kamera juga harus siap, KTP-nya, motor juga, mobil juga. Tapi itu kayak motor di Garut ada yang sewa motor juga? Ada dong. Oh iya, itu biasanya yang nyewa tuh orang Garut asli atau kayak gimana sih? Kayaknya orang Garut asli mah pada punya motor juga ya saya. Iya juga sih, cuman ada mungkin beberapa yang untuk kebutuhan kerja untuk kebutuhan kerja penunjang mungkin ya gitu. Ada juga orang Garut yang sewa gitu untuk kebutuhan kerja gitu. Mungkin masih dirasa masuk lah hitungannya. Iya, kayaknya masih masuk budget gak sih gitu ya. Cuman memang banyaknya itu wisatawan. Gitu. Iya sih, rata-rata ya wisatawan. Berarti kalau si kantornya rental aja ini tuh di mana Teh? Di Jalan Cimanuk, store-nya ya. Jalan Cimanuk nomor 24. Oke, Jalan Cimanuk nomor 24. Jadi 4 aja, jadi langsung aja ke sana gitu teman-teman yang kayaknya penasaran pengen rental kamera atau HP langsung ke sana aja ya Teh. Tapi katanya sekarang ini rental aja nggak cuman inovasi baru lagi ya, ada perbaruan lagi, gak cuman rental di bidang elektronik aja, tapi udah ada mulai merambah nih ke obrodan gitu ya, bahasa Perancisnya obrodan. Apa Teh itu yang melandasinya bisa punya pembaruan ini gitu Teh?
Oke, kalau dulu kan sebenarnya ini kita langsung aja mungkin ya ngomongin ke ATV gitu ya. Reta aja juga kan ada sewa ATV juga gitu. Tapi nggak di satu brand yang sama karena agak gimana ya sewa ATV terus Instagramnya dirental aja atau brandnya dirental aja gitu. Sebetulnya kita ngelihat ini sih karena kan ini ATV ada di Balong dengan view alam yang sangat bagus gitu. Kayaknya ini potensial nih gitu buat dijadiin pariwisata gitu. Terus akhirnya kita waktu itu trial beli dulu ATV cuma berapa ya kalau nggak salah 2 apa 3 gitu. Dengan angka 2 juga ya kayak tadi kan awalnya 2 tapi juga 2 nih. Keberuntungan ya. Kayaknya ya keberuntungan untung rental aja ya nggak semuanya bakal beruntung juga. Nanti yang di rumah kayaknya mau usaha juga 2 meja dulu kan kita nggak tahu ya nasib orang beda-beda saya. Oke lanjut dari tadi 2 trial 2 kalau nggak salah 2 atau 3 lah gitu. Terus abis itu ternyata banyak gitu peminatnya ya. Karena kan kita bisa foto di bawah benar-benar kaki gunung gunturnya kelihatan semua gitu full gitu. Itu indah banget sih. Iya sih benar-benar. Awalnya dari situ juga ya. Dari situ. Melihat sebenarnya kalau kita ngomongin Garut mah nggak akan pernah habis ya. Maksudnya tentang pariwisata juga. Sesimpel untuk teman-teman yang pengen memotoran tapi off-roadan lah kita bilangnya ya, motor roda 4 tuh pengen ada pemandangan tuh sekarang udah bisa banget karena udah ada sewa-sewa ATV juga salah satunya ya di sana di Balong aja berarti ya tempatnya sekarang. Oke, di Cafe Balong aja. Nah, sekarang tuh kalau menurut Teteh sendiri ya selain melihat potensial dari peminat ATV dan lain-lain, tren permintaan ATV sama sekarang nggak cuma ATV juga ada Jeep juga kan ya di Nata aja. Baru launching Jeep. Oh, itu baru launching. Si Jeep ini baru launching. Baru 1 bulan. Oke, si Jeepnya baru 1 bulan. Nah, melihat permintaan ATV sama Jeep sekarang di Kabupaten Garut tuh kayak gimana Teh? Sebetulnya melihat balik lagi gitu ya, melihat Garut sekarang yang banyak banget tempat-tempat wisata yang baru gitu ya. Terus kayaknya di support nih kalau semisal kita buka tempat pariwisata lagi. Karena kan kalau dulu tuh kalau orang wisatawan itu datang ke Garut kayaknya bingung ya gitu. Misalnya selain ke Cipanas kemana lagi gitu atau ke gunung gitu ya, ke Gunung Papandayan. Apalagi sekarang disupport sama sosial media tuh. Di TikTok sekarang banyak banget ke Garut kemana aja ya. Rekomendasi tempat hidden gem estetik di Garut tinggal cari aja di TikTok masih ada ya. Benar-benar. Apalagi sekarang di Garut kan kayak banyak banget gunungnya, terus view alam yang sangat indah gitu. Jadi wisatawan tuh sangat tertarik lah gitu. Terus akhirnya ya udah kita buka ATV buat sebetulnya biar gak bingung aja gitu wisatawan. Jadi biar gak flat aja ya mainnya. Jadi nggak sebenarnya jalan-jalan juga bisa sih. Cuman kayaknya kalau lebih menantang dan lebih ada challenge-nya kalau kita sambil off-road segala macem ya nggak sih Taya benar-benar. Apalagi kalau Jeep kan itu apa sih namanya? Per grup kan aja ya. Iya, per grup. Iya, itu kan bisa bareng geng-gengnya juga ya. Tapi apakah selalu harus per grup atau kayaknya Jeep juga bisa deh? Bisa. Cuman memang maksimal ya. Maksimal itu di 3 orang. Kalau Jeep. Oke. Maksimal di 3 orang ya. Dewasa ya. Kalau misalkan anak-anak itu masih bisa lah gitu. Oke, masih. Jadi ada kapasitas orang-orangnya juga ya. Tapi kalau rata-rata naik ATV itu kan kalau Jeep tuh kita per grup nih. Kalau ATV biasanya Nah, sebetulnya ini ada perbedaan market ya gitu. Kalau ATV karena mungkin satu ATV hanya bisa untuk 2 orang maksimal, jadi banyaknya tuh yang ngedate gitu kan. Iya sih benar-benar. Ngedate. Terus kalau keluarga yang mungkin yang 4 orangan lah gitu. Kayak ibu, bapak, anaknya gitu. Memang yang kebanyakan tuh yang ngedate sih. Rata-rata di ATV karena kan ya sambil bisa modus-modus sedikit ya dengan guncangan yang ada modus-modus ya nggak apa-apa asal kepecer sendiri ya modus-modusnya nggak apa-apa. Teh kalau spot wisata yang paling jadi paling sering dipakai foto selain di kaki Gunung Guntur ada lagi nggak Teh sama para pengunjung? Karena memang kita tuh ATV di bawah kaki Gunung Guntur, jadi ya memang di situ gitu ya banyaknya. Cuman kalau misalkan motor itu kebanyakan di Jalan Baru Teh. Di Jalan Baru yang Ibrahim Aji itu gitu. Rata-rata yang saya motor pasti pengen ke sana karena kan itu juga viral ya di Garut. Betul, karena itu jalannya sangat enakan ya. Saya pun kalau pulang dari sini
Jadi teh sore-sore nih ya jam 4 jam setengah 5 kita pulang tuh sambil menikmati view ini pakai headset lagu apa ya di jalan kayak sampai bawa motor teh pelan banget. Cucok ya. Menikmati ya teh ya. Walaupun udah sekarang tuh dengan pemandangan banyak layang-layang di atas Layang-layang. sana, Ngadu layangan ya. sekarang mah lagi usumnya tapi nggak apa-apa ya tetap. Makanya kalau ngomongin itu mah nggak akan pernah habis ya. Habis, betul. Benar. Oke, berarti kalau si Jeep ini kita sedikit ke Jeep nih. Kalau si Jeep ini baru dibuka baru launching sebulan yang lalu. Iya, 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Aku penasaran apakah track si ATV sama si Jeep ini tuh di track yang sama atau kayak gimana teh? Beda saya. Oh beda ya. Kalau Jeep itu memang kalau lebih menantang, lebih menantang karena kan ada drivernya, gitu, ada drivernya. Jadi ini kayaknya dirasa apa sih oke kalau semisal memang kita buat tracknya lebih menantang daripada ATV. Kalau ATV kan memang customer-nya bawa sendiri ya gitu, dan yang kita jualnya hanya foto gitu. Oh iya sih, oke. Cuman emang kalau track ATV itu banyaknya air. Oh iya, makanya itu ada ledakan ya, benar-benar ada ledakan sendiri. Oh iya sih benar ya. Tapi itu kan benar-benar kalau si Jeep sendiri harus dari teteh kan, dari pihak tetehnya si supirnya. Bisa kalau dari customer gitu. Kalau ATV mah boleh-boleh aja. Boleh. Tapi itu teteh ada nggak sih si paketan-paket ini kayak atau sama semuanya naik Jeep tuh, atau kayak ada yang jalur kemana lebih jauh lebih dekat gitu ada nggak? Kalau untuk sekarang kita tuh tracknya ada 3 sih. Ada 3? Short, medium, sama long. Short, medium, sama long. Oke. Gitu. Itu yang membedakan berarti si durasinya durasi ya? Sama track juga sih. Track dan durasinya juga ya. Kalau yang short mungkin lebih pendek. Sekitar berapa? 1 jam. 1 jam panjang juga ya, say. Lumayan membuat badan menggunakan koyo ya. Itu yang short. Berarti kalau yang medium? Yang medium itu 2 ya? 2 jam. 2 sampai 2 jam setengah. Oh, berarti ya. Aku pikir kayak yang short itu setengah jam, ternyata 1 jam ya. Yang medium 2 jam, ternyata agak sakit awak sepertinya ya. Tapi apalagi kan ibu-ibu ya? Iya. Masih yang rata-rata. Iya, rata-rata itu grouping ibu-ibu yang family gathering gitu. Atau kayak yang bajunya pinkies semua. Yang macan-macan semua, bajunya ibu-ibu rata-rata yang main ke situ ya. Iya sih benar-benar. Tapi teh karena kan tadi di iPhone pembukaan sewa dan lain-lain ada sempat dihujat segala macam. Ketika launching ini yang baru nih apa Jeep atau si ATV ada nggak kayak penolakan dulu atau tantangannya kayak gitu? Tantangannya itu lebih ke pembuatan track ya, dan ini kan karena berhubungan sama keselamatan orang lain ya, gitu. Itu sih yang benar-benar kita pikirin matang-matang kayak gitu. Terus termasuk yang kalau ATV itu relatif lebih pembuatan tracknya nggak terlalu yang gimana gitu, karena kan memang medannya juga nggak terlalu bahaya lah, nggak terlalu membahayakan, dan yang kita jual juga kan foto gitu, jadi tantangannya lebih kecil lah. Kalau Jeep ini sih gitu, karena kan kita selama ini masih kerja sama gitu sama untuk track, dan kita masih develop track sih gitu. Jadi ini lumayan panjang nih. Oke. Besok kayak rencana tuh besok kita baru survei pemetaan dan lain-lain gitu. Itu sih yang tantangannya mungkin ya. Oke, berarti sekarang lagi mengembangkan track untuk si Jeepnya ya. Oke, dan itu pun melalui proses kerjasama gitu ya. Karena ya sekarang masih kerjasama. Karena yang diharapkan kan tadi keselamatannya itu yang balik lagi ya satu. Tapi pernah nggak teh ada ketika entah dari kalau si iPhone kan tadi ada cerita yang bawa kakeknya gitu ya, pengen nyewa segala macam gitu. Ada nggak cerita-cerita dari entah dari si rental aja di bidang yang lain atau si ATV sama Jeep ini kayaknya ini lucu deh atau kayaknya membekas data juga, ada nggak sih? Ada. Apa? Di ATV ya. ATV oke. Di ATV itu ada, karena kan kita kalau semisal weekend tuh suka nurunin anak-anak marketing tuh buat foto-foto gitu. Karena buat stok juga kan, buat stok konten gitu dan lain-lain lah. Terus pas di weekend itu anak-anak moto. Terus di weekday itu kan di up tuh sama tim lah, tim kan di up. Terus pas di up itu tiba-tiba ada yang nge-DM. Apa tuh? Ada yang nge-DM katanya, Min, ini pacar aku sama selingkuhannya. Oh iya. Gitu. Berarti itu si ceweknya yang nge-DM. Si ceweknya. Oh iya, oke. Boleh minta fotonya enggak? Terus kan ini kayaknya kurang jelas gitu. Pas boleh Kak, pas di kirim, Min ternyata bener itu cowok aku, katanya kayak gitu. Itu bener-bener kayak bingung kan, ada juga. Aduh harus gimana ya? Ini pasti gitu, selingkuhannya marah ya. Aduh itu dikirimkan foto jelasnya jadi kepanggil gitu ya gak sih?
Bisa jadi ya, bisa gitu. jadi ya. Tapi kan itu mah yakin membantu ya nggak Iya. sih, momen support woman guys gitu ya. Nah itu Sama dulu siapa? kendali kita kan. Iya, Sebenarnya kita benar-benar. juga nggak tahu ya itu sama selingkuhan atau sama siapa. Masa ya adminnya emang sekarang ada surat tanda pacaran gitu ya. Nah, ini pacar sebenarnya atau enggak kita nggak tahu ya Min. Min. Ya teh ya jadi Iya, Min gitu ya. jadi Min. Jadi Min. Oh, itu sampai ada yang ketawa tapi nggak tahu tuh pada akhirnya kayak gimana hubungannya mereka nggak tahu. Nggak Admin. tahu. Oh, nggak tahu ya. Aku pikir sampai didalami ya. Kayak mediasi di kantor rental aja atau kayak gimana enggak ya ternyata ya. Itu di luar kendali. Di luar kena iya sih benar-benar. Itu berarti salah satu itu kayaknya kalau kita bilang lucu nggak lucu juga sih apa ya? Pengalaman apa itu pengalaman yang Nggak lucu unexpected sih ya kayaknya. Benar-benar soalnya kita unexpected. juga apa ya kayak nggak kepikiran terus moto terus ketahuan gitu kan sama cewek. Padahal kan niatnya emang cuma konten dan keperluan konten aja ya, tapi ternyata ceweknya juga kok bisa banget sih ketahuan di akun rental aja lagi. Betul, itu sih. Benar-benar itu sih emang karena ya gitulah teman-teman di luar sana ya. Wanita tuh memang feeling dan apa namanya dan pencarian detektifnya itu benar-benar tidak diragukan, jadi Kuat hati-hati. lah. Jadi hati-hati ya teman-teman, itu salah satunya. Ada lagi kata cerita-cerita yang bisa dibagikan. Karena kan tadi balik lagi gitu ya, aktif itu banyak yang pacaran gitu kan benar-benar. marketnya. Nah ada juga sih sebetulnya ini biasa kan kalau naik aktif itu kalau di weekend itu pasti waiting list. Jadi kalau nggak booking dulu, wah itu Berarti nggak nggak akan kebagian. kebagian teh. Nah makanya customer tuh selalu booking di maksimal tuh H-7 lah gitu. Jadi kalau misalkan main minggu depan itu minggu sekarang tuh udah booking gitu lewat admin. Nah singkat cerita udah aja tuh booking pas hari H mimin reminder lah, admin reminder, pas reminder katanya nggak jadi cancel karena udah putus sama pacarnya gitu. Oh iya. Iya, jadi kan memang admin rental aja tuh kayaknya harus dilatih itu juga ya, empati, simpati, empati kayak gitu. Iya benar, kadang kan kalau yang ada Hadapi orang-orang udah seperti putus itu. saham rugi urang ada aja ya rasa kayak gitu sebagai pengusaha, tapi ya itu harus balik lagi. Jadi diuji segala sisinya ya. Gitu. Sisi empatinya juga benar tadi kata Betul. sisi empatinya. Ya, kenapa kalian tidak bertahan dulu sampai naik TV sih, kan sayang ya. Tapi itu kalau booking kan DP kan sistemnya. Iya, DP. Berarti itu udah hangus aja nggak bisa balik lagi kan kalau DP. Enggak gitu? sih, Iya kan? maksudnya enggak hangus juga, cuma nanti jadi deposit, jadi reschedule gitu Oh, iya. jatuhnya. Jadi deposit, jadi nggak balik lagi. Oh, iya gitu. sih. Cuma nanti bisa main lagi kapan dijadwalin gitu. Oh, tapi baik loh. Biasanya kan ada yang Ada yang hangus ya. Iya. Itu menjadi salah satu hal yang apa ya, yang jarang kayaknya ditemukan. Kayaknya orang-orang yang kayak aduh reschedule karena satu dan lain hal batal atau segala macam, kan kayaknya DP hangus segala macam ya. Tapi di sini di deposit ya. Deposit. Oke, baiklah. Gitu. Baiklah. Kadang kan ada ya orang yang sibuknya melebihi DPR, kadang agak susah atur jadwal, udah booking takut ya saya, Iya, tapi iya. ternyata bisa di deposit. Tenang tuh wargina, ternyata di rental aja sampai di TV aja tuh bisa di depositkan gitu sih itunya. Iya, oke. Berarti teh, aku mau nanya, gimana caranya supaya aku nggak tahu apakah dengan si waiting list ini dari ATV dan segala macam, apakah dari harganya yang worth it dan kayaknya masuk di kantong mahasiswa juga mungkin ya, atau di kantong remaja atau kayak gimana? Kayaknya iya ya, Iya, gitu. oke. Karena dulu itu kita tuh berapa ya? Ini kita tuh naik harganya. Oke. Kita sempat promo dulu waktu itu di 60.000 kalau nggak salah ya. Untuk si Untuk satu TV, untuk ATV oke. ini 60.000. Terus ada yang beberapa yang customer ini terlalu kemurahan gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, karena kan memang itu harga promo, harga coret, aslinya 75. Terus kalau nggak salah Desember tahun kemarin ya kita baru naikin 75.000 gitu. Oh iya sih. 75 gitu. Naik 15.000 lah dari setiap tingkatan mungkin ya. Tingkatan ATV-nya gitu naik 15.000. Tapi itu masih kayaknya udah worth it ya kalau Iya sih, misalkan kayaknya iya sih ya, karena kan kalau kita main ke luar Garut, luar Garut ya itu masih enggak sih, nggak dapat 75 ya saya kalau naik Iya, ATV iya bener sih. ya kan. Ada ya 100-an kali ya kalau naik ATV. Tapi gimana tuh teh? Teteh menentukan harga sewa sampai ada yang bilang ini mah kayaknya kemurahan gitu ya. Ada yang menentukan harga sewa itu tuh bisa worth it, tapi di bisnis juga tetap berjalan gitu, atau ya kira istilahnya untung lah gitu. Sebetulnya kan kita juga nganalisa dulu ya teh ya, nganalisa dulu sebenarnya ini marketnya siapa gitu. Kalau semisal memang marketnya orang Garut gitu kan, kita sesuaiin aja gitu. Kita sesuaiin aja sama orang Garut itu gitu. Biasanya spend money ketika liburan tuh berapa gitu.
Terus setelah itu kita juga ada survei dulu sebetulnya teh gitu, sambil berjalan gitu terkait harga, apakah kemahalan, apakah udah cukup atau memang dirasa murah banget gitu. Tapi nggak ada satupun yang bilang itu kemahalan gitu. Jadi kita evaluasi berkala sih gitu. Selalu melakukan evaluasi juga ya untuk lihat. Sampai ada yang bilang kemurahan mah ya. Berarti memang kayaknya worth it juga untuk di bidang harganya gitu. Tapi teh dengan harga segitu gimana tuh terkait apa ya? Pemeliharaannya si ATV-nya sama si gymnya itu kayak gimana teh? Kalau ATV justru maintenance-nya parah banget sih teh, maksudnya gede banget karena kan kalau ATV itu apa ya, spare part-nya tuh kayak nggak ada yang khusus gitu loh teh. Ya maksudnya kan kalau mobil atau jeep tuh kan ya udah ada bengkelnya gitu kan. Terus kalau ATV itu udah kuantitinya itu cepet kan, kayak tiap 30 menit terus jalan lagi, 30 menit jalan lagi gitu kan. Kita juga sediain teknisi gitu di sana. Tukangnya ya. Tukangnya, maintenance itu sangat-sangat tinggi sih gitu. Iya, karena continuous ya dipakainya ya si ATV itu. Berarti si ATV itu durasi ATV berapa teh? 30 menit. 30 menit. Terus habis sampai 40 menit. 30 sampai 40 itu udah dipakai, didiamin dulu atau langsung dipakai sama yang baru? Langsung dipakai. Iya sih. Kayaknya kalau ngomong juga ATV teh kela, kayaknya bisa ngomong gitu ya kalau ATV ya. Teh kela sadar 10 menit gitu. Gitu teh. Jadi kadang itu kalau semisal udah 2 kali naik gitu, karena kan kita ada trek basah, terus ada trek tanjakan, ada trek bebatuan, itu kayaknya ini ya gitu. Mesin tuh riskan mungkin ya teh ya gitu. Aku pikir si Jeep loh yang bakal lebih susah maintenance-nya. Ternyata si ATV ya, karena ya tadi kan kita bilang si Jeep itu lebih menantang gitu ya si treknya. Ternyata lebih ke spare part yang jarang itu loh teh. Kalau nge-maintenance kayaknya masih aman-aman aja, karena kan kita juga nyediain teknisi gitu di situ. Cuman spare partnya itu loh, jadi ketika ada yang rusak, gimana caranya? Ketika ada yang rusak tuh spare partnya nggak ada, wah itu sih yang bakal. Jadi akhirnya mangkrak kan ATV-nya. Iya sih benar. Bisa mangkrak juga ya ternyata itu. Berarti tetap dirawat juga sih ya kalau gitu. Walaupun PR banget ya, say. Itu sih itu harus diperhatikan juga. Jadi tadi selain dari kenyamanannya, terus keamanan juga ya si pengunjung dan lain-lainnya, pemeliharaannya juga pun dijaga ya supaya menciptakannya itu tadi enjoy lah, yang main juga enjoy ya, tidak terjadi. Tapi pernah nggak ada yang kayak serat gitu tiba-tiba di tengah mogok segala macam gitu? Ada dong. Ada aja ya pasti. Cuma kita juga nyediain teknisi runner gitu yang yang ngikutin, ada guide juga. Jadi kalau semisal ada yang paling sering tuh copot rantai sih teh gitu. Jadi langsung tuh dibenerin di atas. Ada. Ada teh. Ada ya say. Malah ya gua enggak tahu ada rantai. Ada rantainya. Makanya teh main yuk. Oke. Yang di belakang ketawain gua enggak tahu TV ada rantainya ya Allah. Oh iya ternyata. Ada teh. Tapi kalau copot rantai itu kayak gimana dibenerinnya? Ada ya? Ada. Karena kan ada teknisi runner itu. Sumpah malu teh, aku merah gak sih ini? Rantainya ada rantainya. Karena kan kalau semisal ada roda memang ada rantai, ya. Iya gitu ya. Ya kali ya. Tapi tetap bisa tahu spare part juga gara-gara itu ya. Betul, karena itu kan kayak pembelanjaan gitu, itu juga sama lah. Iya, tapi harus juga kan itu ya, bener-bener harus tahu nih gitu. Boleh gak sih di emang ada ya? Emang ada ya? Malu ya? Tapi emang ada rantai. Ternyata ada. Oke. Kita lanjut ya, walaupun masih malu tapi gak apa-apa, kita lanjut. Sebenarnya teh kalau tadi kan kita ngomongin foto-foto segala macam ya teh di media sosial gitu. Sebenarnya media sosial sekarang tuh kalau menurut Teh sendiri di bidang bisnis ini sangat membantu gak sih teh buat jalannya ini? Banget sih. Banget. Apalagi sekarang kan tadi gue main TikTok ya gitu. Di TikTok tuh kayaknya agak apa ya, algoritma cepet gitu ya. Kalau kayak buat FYP kita buat konten apapun kayaknya ada potensi buat FYP gitu. Terus sekarang kan handphone juga kan udah kayak pada support kayak gitu. Jadi kayak kayaknya nggak apa ya, sayang aja gitu ketika banyak yang mempromosikan terus kita nggak punya Instagram. Bener sih. Dan kalau aku simpulkan juga secara tidak langsung ini tuh si bisnis ini yang tadi Teteh sampaikan dengan foto-foto, menurunkan tim marketing setiap weekend segala macam itu juga membantu meningkatkan apa ya, sektor pariwisatanya lah ya nggak sih, ekonomi kreatifnya juga meningkat karena
mungkin ada orang yang nggak tahu nih entah si Balongnya sendiri ya nggak sih wisata alam di Garutnya sendiri, jadi wah ternyata di Garut ada ya, sih gitu. benar-benar. Ada ya. Tapi ada nggak pernah pengunjung yang datang ke sana kayak aku tahu dari Instagram nih ada banyak dong. Banyak ya pasti. Justru banyak banget yang hampir berapa ya, 70% mungkin ya yang tahu dari Instagram. Sisanya itu dari mulut ke mulut. Ya mulut ke mulut ya rata-rata kayak gitu sih, iya benar-benar. Teh kalau mau memberikan pesan nih buat anak-anak muda yang di Garut yang ingin memulai bisnis, apa kira-kira Teh? Aduh, karena mungkin aku basicnya juga bukan pembisnis ya. Lebih kita teteh CEO ya saya. Aku basicnya justru anak hukum Teh sebetulnya. Oh, sebenarnya anak hukum ya saya. Oh iya. Urusan hukum. Agak lucu ya anak hukum tahu spare part ya. Oke. Cuman pesannya mungkin karena kan aku juga pengen belajar hal-hal yang baru gitu. Awalnya kan takut banget gitu gimana sih bisnis, marketing dan lain-lain gitu. Karena kan dulu pas udah lulus pengennya udah kerjanya di di bidang yang sama lah. Betul gitu. Tapi qadarullah ya rezekinya di sini. Ya. Jadi jangan takut aja gitu. Berani ya, itu satu ya. Dan ternyata growth-nya itu lumayan lah ya Teh. Masya Allah ya, ternyata ya. Kadang yang udah direncanain kita, kadang ada hal-hal lain yang mungkin lebih baik ya untuk kitanya sendiri. Betul. Ya sih, benar. Kalau si Jeep sama ATV atau si rental aja ini sendiri kan, apalagi tadi Jeepnya lagi mengembangkan mengembangkan jalur dan segala macam. Dalam 5 tahun ke depan ya, kira-kira impian terbesar dari bisnis ini entah dari rental ajanya atau dari ATV ajanya dan segala macamnya apa Teh? Oke, kalau dari rental aja mungkin 5 tahun ke depan pengen ekspansi keluar sih gitu, keluar kota karena kan itu untuk 5 tahun ke depan gitu. Terus untuk ATV juga sama sih. Sama gitu. Ya. Kayaknya kalau si ATV sama si Jeep ini bisa dikembangkan ke tempat-tempat wisata di Garut yang lebih banyak ya sih ya, benar-benar. Karena kan belum ini ya. Benar banyak mungkin ya. Masih luas banget lah Garut tuh kalau digali ya, benar gak sih? Iya itu ya. Ya mudah-mudahan apa yang jadi harapan dan impiannya mudah-mudahan bisa tercapai ya. Entah yang tahun depan, 2 tahun selanjutnya, 5 tahun ataupun lain-lainnya. Iya gitu sih. Terakhir Teh, kalau teman-teman pengen cari informasi tentang rental aja dan ATV Jeep ini boleh kemana Teh? Oke, langsung aja ke sosmed, di Instagram kita di @rentalaja_ yang centang biru, sama atvaja.id. Oke, sama atvaja.id. Langsung aja di follow ke sana ya. Buat info-infonya sewa dan lain-lainnya, atau mungkin tadinya mau cari-cari foto barangkali ada pacar kalian bersama selingkuhannya, langsung aja dicari di sana ya Teh. Oke, kalau gitu boleh tepuk tangan dong untuk Teteh Intifa hari ini. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi di sini ya, dan sudah memberitahu bahwa ATV itu ada rantainya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya Teteh juga sehat selalu ya di balik cuaca yang saat ini lagi naik turun banget, dan mudah-mudahan selalu dilancarkan dalam segala perjalanan hidupnya, baik dalam bisnisnya atau kegiatan sehari-harinya. Mudah-mudahan Teh. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Teh Salwa. Terima kasih banyak juga untuk Warginet yang selalu setia menonton podcast kami pada hari ini. Jangan lupa ya tadi di follow tuh Instagram rental aja sama ATV ajanya yang centang biru buat cari-cari informasi dan segala macamnya, langsung aja ke sana. Atau Warginet yang cari informasi tentang furniture, boleh langsung aja ke Arga Grapana Furniture. Atau yang tentang umroh nih, pengen umroh hemat tapi berkualitas, langsung aja ke Asga Umroh. Dan mau tur ke luar negeri atau segala macamnya, jalan-jalan, traveling dan lain-lain, langsung aja ke Asga Tour. Atau yang cari souvenir, langsung aja cari di @Garut Souvenir, karena di Garut Souvenir itu semua bisa custom. Ingat Garut Souvenir. Warginet yang punya isu-isu atau fakta-fakta menarik di luar sana dan berita yang mau kita beritakan, boleh untuk langsung aja hubungi 0811 220335. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram kami ya, selain tadi Instagramnya rental aja sama ATV aja, follow juga Instagram kita di @suaragarut.id buat tahu update berita apa aja nih yang lagi rame hari ini. Dan terakhir jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu aku dan Teh Intifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.